Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baik anak bapak, siswa-siswi SDMI Sekota Padang dimanapun berada, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang bahaya gadget bagi anak-anak semuanya. Karena Bapak yakin saat sekarang ini gadget merupakan suatu kebutuhan bagi kita semua, bagi anak-anak, lansia, remaja, semua yang memakai gadget. Nah, ternyata anak Bapak, di dalam penggunaan gadget ini ada efek samping yang tidak kalah berbahayanya untuk kita semuanya. Untuk itu, Bapak akan menjelaskan materi tentang bahaya gadget pada hari ini, dan untuk itu saya mohon anak Bapak memperhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak bapak semua, sebagaimana kita ketahui bahwasanya gadget itu memiliki berbagai manfaat yang dapat kita rasakan secara langsung. Yang pertama, manfaat gadget itu adalah sebagai alat komunikasi. Kita bisa mengirim berita, menelpon, bahkan video call dan lain sebagainya. Kalau dulu anak bapak kita berkomunikasi dengan teman kita yang berada di luar kota itu sangat sulit. Dulu orang menggunakan surat. Tetapi dengan adanya alat komunikasi, kita bisa berbicara langsung ataupun video call secara langsung dengan mereka. Kemudian juga anak bapak, manfaat dari gadget itu adalah kita bisa berbagi cerita melalui media-media, apakah itu FB, WA, dan lain sebagainya itu. Banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita. Kemudian juga lagi manfaat gadget itu adalah sebagai sarana pendidikan. Kalau dulu kita belajar hanya menggunakan buku, kemudian juga menggunakan guru sebagai orang yang menjelaskan tentang sebuah mata pelajaran ataupun materi. Tetapi untuk saat sekarang ini, informasi apapun bisa kita dapatkan dengan sebuah gadget. Kita bisa mencari semua informasi. Apapun yang kita inginkan, kita hanya tinggal mengklik saja. Makanya, gadget ini menjadi kebutuhan bagi kita semua. Tetapi anak bapak, kenapa ada teman-teman kita itu menjadi kecanduan di dalam menggunakan gadget? Sehingga mereka itu sering menggunakan gadget atau sering bermain gadget daripada bermain dengan teman-teman. Ternyata dalam sebuah gadget itu anak bapak mempunyai fitur-fitur yang menarik. Di dalamnya ada permainan, ada media sosial, dan lain sebagainya itu. Sehingga mereka itu menjadi betah berlama-lama menggunakan gadget. Nah, kemudian apa lagi anak bapak? Ternyata harga sebuah gadget itu tidak terlalu mahal untuk saat sekarang ini, sehingga bisa dibeli oleh berbagai kalangan. Begitu juga dengan paketnya juga sangat murah. Kemudian lagi, ya, kadang-kadang kita orang tua itu tidak mengetahui atau kurang mengetahui bahaya dari sebuah gadget, sehingga anaknya dibiarkan saja bermain gadget. Atau misalnya anaknya rewel, dikasihnya gadget agar anaknya tenang. Padahal gadget itu anak bapak selain memiliki manfaat, juga gadget itu memberikan gadget itu memberikan atau membahayakan kita semua. Nah, sebagaimana kita ketahui, dari gadget itu akan memancarkan radiasi. Nah, radiasi itu anak bapak, itulah yang akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena tingkat daya serap radiasi kepada manusia itu berbeda-beda. Misalnya kepada orang dewasa, daya serap radiasi itu hanya sekitar 25%. Tetapi kalau untuk anak-anak yang 12 tahun itu sekitar 50%. Nah, yang kalau anak balita itu sekitar 75%. Nah, kalau anak ini terkena dampak radiasi secara langsung, maka jaringan-jaringan di dalam tubuhnya itu bisa menjadi rusak. Nah, seperti yang anak bapak lihat, ada anak tuh yang pecah pembuluh darahnya, ada orang itu yang stres, ada lagi anak itu yang kayak orang gila dan lain sebagainya itu. Itu adalah dampak daripada sebuah radiasi yang terkena langsung kepada mereka secara lama. Makanya anak bapak, kita itu anak yang berumur
0 sampai 2 tahun itu dalam sebuah penelitian dikatakan tidak boleh memegang gadget, ya. Sedangkan anak yang umur 3 sampai 5 tahun itu hanya boleh menggunakan gadget itu hanya 1 jam. Ya. Hanya 1 jam boleh mereka itu memegang sebuah gadget. Kalau lebih daripada itu bagaimana? Nah, kita lihat radiasi yang akan dikeluarkan oleh sebuah gadget itu. Nah, dampaknya sangat luar biasa. Nah, kemudian apa efek dari sebuah gadget itu, dari radiasi yang kena kepada kita? Yang pertama, kita akan terkena namanya penyakit Parkinson namanya. Nah, Parkinson ini anak bapak itu membuat kita itu tidak bisa mengontrol diri kita. Artinya apa? Seperti misalnya ada anak kecanduan gadget itu, dia megang HP seolah-olah dia bermain HP. Padahal HP itu sudah diambil dari tangannya, tetapi tangannya masih juga bergerak seolah-olah dia masih memegang HP itu tadi. Ya, kayak orang yang televisi itu, itu namanya Parkinson namanya. Nah, kemudian apa lagi? Orang yang terkena radiasi atau mereka memakai gadget terlalu lama itu, bagi anak-anak itu bisa terkena tumor otak. Kalau tumor otak ini anak bapak itu obatnya sulit untuk ditemukan. Kebanyakan orang yang kena tumor otak ini anak bapak, mereka itu kebanyakan meninggal dunia ya karena obatnya sulit dicari. Begitu juga dengan kanker otak. Begitu juga dengan Alzheimer dan lain sebagainya. Nah, kalau Alzheimer ini anak bapak, itu efeknya adalah menurunnya daya pikir kita. Kita menjadi orang yang telat mikir misalnya. Kalau guru menjelaskan seolah-olah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia mencoba untuk konsentrasi, tetapi nggak menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya atau oleh teman-temannya itu. Dia sedikit kayak orang linglung atau kayak orang bingung. Itu namanya Alzheimer itu. Nah, jadi anak bapak, ini adalah efek dari radiasi yang mengenai tubuh kita. Ya, ini harus kita hindari. Makanya tadi kata bapak, kita boleh menggunakan gadget itu hanya 1-2 jam saja. Kalau untuk anak 0 sampai 2 tahun, itu tidak boleh memegang gadget sama sekali. Kemudian anak bapak, kalian ini kan masa perkembangan. Masa untuk emas, golden emas. Nah, kalau kita banyak menggunakan gadget daripada bermain dengan teman, berlari, lain sebagainya itu, kita hanya senang dengan gadget. Pertama, kita nanti akan sulit untuk konsentrasi. Ketika kita duduk bersama orang, kita akan sulit untuk konsentrasi apa arah pembicaraan orang. Kalau kita dalam pelajaran misalnya, guru kita menjelaskan sebuah pelajaran, kita akan sulit untuk menangkap pelajaran tersebut. Nah, kemudian juga anak bapak, kalau bagi kita anak-anak itu kalau menggunakan gadget terlalu lama, itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang ada di mata kita. Jadi kalau pecah pembuluh darah, bisa-bisa kita tidak bisa melihat lagi. Kemudian juga anak bapak, di dalam otak kita ini ada namanya PFC atau dikenal dengan prefrontal cortex. Nah, fungsi PFC ini adalah dia mengatur diri kita untuk misalnya itu mengambil keputusan, untuk bertanggung jawab, untuk menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Itu fungsi otak yang PFC yang ada di dalam otak kita. Nah, kemudian kalau kita menggunakan gadget terlalu lama bagi anak-anak, maka di dalam otaknya itu akan mengeluarkan hormon dopamin namanya. Nah, hormon dopamin ini adalah itu yang menyebabkan terganggunya VFC di dalam otak kita. Kalau terganggu hormonnya, terganggu VFC di dalam otak kita, maka anak ini tadi itu tidak akan bisa dia itu berinteraksi dengan orang. Dia akan sulit untuk menangkap sebuah pelajaran dan sebagainya itu karena VFC-nya sudah rusak. Nah, kemudian lagi yang lebih berbahaya adalah oleh karena kita jarang bergerak, kemudian kita lebih banyak untuk bermain gadget, itu bisa menyebabkan badan kita menjadi obesitas atau kegemukan yang luar biasa. Kemudian juga orang yang banyak menggunakan gadget dan obesitas, dia akan lebih rentan terkena penyakit diabetes.
Nah, jadi Bapak yakin anak Bapak tidak ada yang ingin kena penyakit ini. Ya, baik anak Bapak. Supaya kita ini selamat dari sebuah gadget, maka kita harus hati-hati di dalam penggunaannya. Dan Bapak yakin dan percaya anak Bapak bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak Bapak, jadi untuk pendalaman materi ini silakan nanti anak Bapak baca buku referensi yang telah diberikan kepada kalian semua. Kemudian kalian baca lagi, kalian pahami, insya Allah nanti bisa berguna untuk kita semua. Baik anak Bapak yang Bapak banggakan, nanti ada soal yang Bapak berikan kepada anak Bapak semua. Tolong itu dijawab betul-betul ya. Kalau dapat soal itu bukan hanya dijawab tapi juga bisa kita pahami apa yang dimaksudkan dalam soal tersebut, sehingga kita bisa menghindari efek-efek negatif dari sebuah gadget itu. Baik anak Bapak, selamat bekerja. Baik anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sebelum materi ini selesai, untuk menguji pemahaman anak-anak semua, silakan kerja soal pada link yang telah Bapak buat di bawah ini. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.